Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan. Kini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh kembali merenungkan firman-Mu di hari ini. Kami mohon hikmat, pengertian, dan pencerahan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah hidup seperti Kristus telah hidup. Ya. Nah Rasul Yohanes tak jemu-jemu atau tak lelah-lelahnya mengingatkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 bahwa barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya Bapak Ibu, kita orang Kristen atau pengikut Kristus wajib hidup dengan meneladani Kristus. Nah, suatu teladan yang telah Kristus tunjukkan adalah kerelaannya berkorban bagi kita umat manusia. Di dalam Filipi 2 ayat 8 tadi dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus telah mati untuk semua orang. Ini adalah sebuah kejadian, sebuah karya agung yang bukan hanya langka, tapi hanya Dia yang bisa melakukannya, tidak ada yang lain. Yaitu mati untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Pada saat Kristus mati, Ia tidak menunggu kita dan bertanya apakah kita mau bertobat dan diselamatkan. Tetapi Yesus langsung melakukannya karena Ia mengasihi kita tanpa syarat, tanpa pamrih. Roma 5:8 berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudara, saat berada di Taman Getsemani ketika waktu kematiannya sudah sangat dekat, dari sisi manusia, Yesus mengalami ketakutan yang sangat luar biasa hingga menyebabkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 44b. Namun ia tidak memaksakan kehendaknya untuk melakukan atau untuk meniadakan atau melalukan cawan murka itu, melainkan tetap taat, setia kepada kehendak Bapanya. Ketika Yesus berada di kayu salib, orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia pun mencela Dia juga. Markus 15:29-32. Meski diolok-olok, meski dihujat dan direndahkan, Yesus tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur. Dia terus berjalan, Dia terus hidup untuk sungguh-sungguh menaati dan setia kepada tugasnya. Dia sungguh melakukannya dan Dia sungguh taat kepada Bapanya. Yesus bertahan di atas salib itu walaupun sesungguhnya Dia maha kuasa, tapi Dia tidak memakai kuasanya itu. Yesus rela mati untuk menggenapi rencana Bapa demi keselamatan umat manusia. Kiranya masa-masa Prapaskah ini membawa kita untuk menghayati akan pengorbanan Kristus untuk kita manusia yang berdosa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mohon kami sungguh boleh meresapi akan makna pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami sungguh boleh menghargai dengan kami hidup, memuliakan Tuhan, hidup benar, dan boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.